Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Yang pasti harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep komunikasi bisnis. Yang akan kita pelajarin hari ini yaitu pertama ada pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis, ada tujuan dan karakteristik komunikasi bisnis, unsur-unsur komunikasi, dan yang terakhir bentuk komunikasi bisnis. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih, menurut kalian komunikasi itu apa? Saya tahu, Bu. Ya, Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi kepada pihak lain. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Bagus, Linda. Yang lain? Saya, Bu Malika. Iya. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau berita antara dua orang atau lebih untuk saling mengerti satu sama lain. Wah, pinter-pinter ya anak Ibu. Semua jawabannya benar. Jadi Ibu simpulkan ya. Komunikasi itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu communication, dari bahasa Latin, communicare, yang mempunyai arti berbagi, berpartisipasi, dan memberitahu. Komunikasi sendiri diartikan sebagai proses berbagi atau menyampaikan informasi di antara individu yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Kita lanjut ya, anak-anak. Selanjutnya ada pengertian komunikasi bisnis. Secara terjemahan atau arti, komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam bisnis. Nah, misalnya itu komunikasi antara atasan dengan bawahan, antara penjual dengan pembeli, atau karyawan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada pengertian komunikasi bisnis dari para ahli. Kalian bisa baca sendiri ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau tanya. Ya, Vira. Maksud dari komunikasi verbal dan non-verbal itu seperti apa ya? Pertanyaan yang bagus. Komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, misalnya menggeleng-gelengkan kepala atau melambaikan tangan. Kayak gitu, Vira. Oh, iya, Bu. Kita lanjut Makasih, ya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Ada 3. Yang pertama, memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, memberikan persuasi atau ajakan yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jaringan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Ada yang bisa memberikan contoh dari ketiga tujuan ini? Wisma? Saya, Bu. Ya. Memberi informasi itu misalnya restoran memasang pamflet diskon di depan restonya dan iklan yang mempromosikan tentang produk yang dijual. Tepat sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Contoh memberi persuasi itu misalnya bank yang mengajak nasabahnya untuk menabung. Semua jawaban kalian benar, anak-anak. Ada yang ingin menambahkan? Faras? Saya ingin menambahkan, Bu. Contoh melakukan kolaborasi itu misalnya iklan lembaga kursus dan les, Bu. Iya, tepat sekali, Faras. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi bisnis. Yang pertama itu pesan yang terkandung dalam komunikasi bisnis disusun untuk audiens. Yang kedua,
pesan bisnis disusun untuk lebih dari satu tujuan. Jadi ada beberapa tujuan, nggak cuma hanya menyampaikan satu pesan aja. Yang ketiga, pesan bisnis harus memperhatikan nada pemilihan kata dan pengaruhnya terhadap audiens. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, kenapa harus memperhatikan pemilihan kata? Kenapa harus memperhatikan nada bicara atau pemilihan kata? Karena akan berpengaruh dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan sampai pihak yang menerima pesan itu salah paham dengan apa yang kita maksud. Seperti itu, Herlisa. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan atau informasi itu sendiri yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga ada komunikan, orang yang menerima pesan. Yang keempat ada media atau alat bantu. Contohnya itu seperti telepon, email, LCD proyektor, memo, surat, gambar, dan lain-lain. Yang kelima ada feedback, yaitu reaksi atau respon dari pihak yang berkomunikasi. Yang keenam ada encode, yaitu proses pengantaran pesan. Yang ketujuh ada decode, yaitu proses penerimaan pesan. Dan yang terakhir ada gangguan atau hambatan komunikasi, yaitu segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi. Sampai di sini semuanya paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Tunggu deh, Vira, kamu ngantuk ya? Aku dari tadi Bu lihat kayaknya nggak konsen. Ya, Bu, maaf, Bu. Coba sekarang kamu baca PPT-nya biar nggak ngantuk ya. Coba dibaca, Vira. Bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi horizontal, komunikasi mendatar atau ke samping, digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Yang kedua, komunikasi vertikal, komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Yang ketiga, komunikasi diagonal atau komunikasi silang, komunikasi yang berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda. Bagus, Vira. Terima kasih ya, Vira. Lain kali jangan ngantuk lagi. Ya, Bu, maaf, Bu. Nah, jadi bentuk komunikasi bisnis ini ada 3, yaitu komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal. Seperti yang sudah tadi Vira bacakan ya. Mari kita lanjut. Di sini ada struktur organisasi. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dari bentuk komunikasi bisnis yang sudah dibacakan oleh Vira tadi? Saya Bu Malika. Ya. Contoh komunikasi horizontal itu antara staf kepegawaian dengan staf bagian umum, atau antara manajer accounting dan admin dengan manajer marketing. Bagus, Malika. Ada yang lain? Saya Bu, Faras. Iya, Faras. Contoh komunikasi vertikal itu misalnya antara manajer marketing dengan staf promosi, dan sebaliknya, Bu. Ada yang ingin menambahkan? Ibu, saya izin menambahkan. Iya, Risma. Komunikasi diagonal misalnya antara manajer produksi dengan staf admin. Jawaban yang bagus, anak-anak. Dari pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, ingin menyimpulkan. Ya. Jadi, komunikasi adalah proses berbagi atau menyampaikan informasi di antara individu yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Tujuan komunikasi ada 3, yaitu memberi informasi, persuasi, dan kolaborasi. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Saya, Bu. Unsur komunikasi ada 8, yaitu ada komunikator, komunikan, pesan yang disampaikan, media, feedback, encode, dekode, dan gangguan. Adapun bentuk komunikasi bisnis yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal. Tepat sekali anak-anak. Terima kasih ya Vira dan Risma yang sudah memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas. Ini tugasnya cuma dikit, jadi nanti kalian bisa diketik
di Word ya. Ini udah ada keterangannya, dikumpulinnya jam 10 malam nanti. Kerjakan ya anak-anak. Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Iya, sama-sama.